Hormati, malam hari ini kita boleh ada bersama dengan keluarga Timo untuk ada dalam penghiburan malam ini. Dan sehubungan dengan itu, kita juga diteguhkan dengan bagian firman ini bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dapat dihindari. Artinya bahwa setiap kita tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena apapun yang menimpa kehidupan kita, kita menjadi sakit, kita menjadi pedih, apalagi kematian. Akan tetapi dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan pesan kepada kita bahwa Allah adalah sumber penghiburan. Melalui pengalaman pribadinya yang penuh dengan tantangan, Paulus mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan menemukan penghiburan hanya berasal dari Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus membuka suratnya dalam salam yang menegaskan kepada kita bahwa karunia dan damai sejahtera dari Allah itu menunjukkan kasih Allah selalu hadir, meskipun ada kesulitan, sekalipun ada penderitaan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan di ayat yang ketiga dan yang keempat menegaskan kepada kita bahwa Allah sebagai sumber penghiburan. Allah mengenal setiap penderitaan yang kita alami. Setiap apapun yang kita jumpai, yang kita alami di dalam hidup ini, Allah mengenalnya dan tidak saja Dia mendengar, tetapi kita juga dipenuhi oleh belas kasihan untuk menghibur dan menolong kita. Karena itu, dalam menyaksikan kasih Allah di dalam penderitaan yang kita jumpai, Dia juga hadir dan memberikan kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Penghiburan yang kita terima dari Allah itu juga tidak hanya untuk diri kita sendiri. Bahwa penghiburan yang kita terima itu juga kita berupaya untuk menghibur yang berduka, untuk menghibur yang menderita. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak hal yang kita percakapkan, banyak hal yang kita perbuat yang bisa membawa obat yang manjur bagi setiap hati yang patah, bagi setiap jiwa yang remuk. Karena itu saudara-saudaraku, kelolalah segala sesuatu yang ada di dalam setiap tindak tutur kata kita agar senantiasa menghibur dan meneguhkan. Tuhan tidak hanya memberikan penghiburan sementara, tetapi penghiburan yang mendalam dan sejati yang menyentuh hati kita. Dan karena itu saat ini kita belajar dari firman Tuhan ini untuk menemukan tiga kebenaran bahwa Allah adalah sumber penghiburan. Yang pertama, Allah menghibur kita melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes menyatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah janji penghiburan yang Allah berikan kepada kita orang-orang percaya, yaitu kehadiran Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita penghiburan serta damai sejahtera, sehingga hidup kita dijauhkan dari kegelisahan dan kegentaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal kedua yang menjadi makna penghiburan bagi kita adalah Allah menghibur kita melalui kebenaran firman-Nya. Roma pasal 15 ayatnya yang keempat mencatatkan kepada kita, sebab segala sesuatu yang kutuliskan dahulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saat ini kita ada dalam kesedihan dan masalah-masalah yang kita jumpai. Mari kita jangan ragu. Setialah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan dan pengharapan serta penghiburan. Mari kita pun sungguh-sungguh untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan dan menyimpan setiap janji firman Tuhan dalam hati kita dan dalam hidup kita. Karena itu, yang dapat memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, dan apapun yang kita hadapi. Hal ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Allah menghibur kita melalui janji kehidupan kekal yang disediakan bagi setiap orang percaya. Masih di Injil Yohanes mencatatkan kepada kita di ayat yang ke-14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan yang sangat menghibur kita, dan kepada kita pun berjanji untuk hidup dalam kekekalan. Hidup yang disediakan dengan berbagai proses untuk menuju kepada kekekalan itu. Kita tentu harus berharap kepada kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu mau menceritakan kepada kita tentang berbagi dalam penderitaan dan penghiburan. Keluarga Timo tentu ketika mereka akan mengangkat kepala dari kepedihan, dari menangis, tentu mereka akan merasa tertolong dan terhibur oleh karena kehadiran saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang turut mengambil bagian untuk ada dalam penghiburan malam hari ini. Karena itu penderitaan ini menjadi sarana dan kekuatan bagi kita untuk saling meneguhkan dan menolong orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu lepas dari penderitaan yang satu datang kepada penderitaan yang lain. Kita lepas dari soal yang satu muncul soal yang baru.
Tetapi ketika kita berupaya untuk saling meneguhkan satu sama yang lain, maka kepada kita pun akan terus diteguhkan dan dikuatkan, dihibur senantiasa melalui firman Tuhan, melalui setiap perkataan-perkataan yang menolong dan memberkati. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan terus menjadi kuat, kita semakin teguh di dalam Dia yang memberi kebenaran kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, penghiburan sejati hanya berasal dari Tuhan. Karena itu marilah kita bersandar pada Tuhan di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah persoalan, agar kita dapat saling menghibur dan menguatkan satu sama lain. Saudara pengajar Aldo Timo yang juga telah memberi diri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan melalui Rayon 2. Tentu telah berproses di dalam Tuhan dan tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan yang dialami. Tidak saja pada saat kita mendengar bahwa dia sakit. Tentu banyak soal yang lain yang dijumpai. Kini dia harus menerima bagiannya. Dia harus diistirahatkan dari berbagai penderitaan sakit yang dialami. Karena itu kepada setiap kita yang ditinggalkan, kepada keluarga, orang tua, saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk memandang kepada Dia yang memberi kehidupan ini, agar kita terus diteguhkan dan dihibur, sehingga kita pun nanti dapat menjadi penghibur bagi orang lain. Marilah kita kembali ke dalam setiap tugas dan panggilan kita masing-masing sambil berupaya untuk saling meneguhkan dan menghibur satu sama yang lain, sehingga sukacita Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dapat menolong dan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita di dalam firman-Nya. Amin.